Halo, perkenalkan nama saya Alisa Ketin Pramono dari Visip HUPH kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya pelajari selama 7 minggu dalam mata kuliah Ekonomi Politik Kawasan Amerika sebagai bentuk pemenuhan ujian tengah semester saya. Sesi pertama adalah sesi perkenalan, di mana saya mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana politik dan juga ekonomi bekerja dalam negara, di mana biasanya politik itu seringkali didahulukan dibandingkan ekonomi. Saya juga secara singkat mempelajari bagaimana penerapan teori liberal, realis, dan juga institusionalisme dalam menjelaskan isu keamanan. Mengapa hal tersebut penting untuk diperjuangkan dan berangkat dari mana teori tersebut menanda kehidupan yang orderly, stable, dan juga predictive. Pembelajaran ini dimulai dengan membahas mengenai konsep politik dan ekonomi, di mana fokus politik dan ekonominya adalah interaksi yang dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat secara lokal, nasional, maupun internasional. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana interaksi antar ekonomi dan keamanan itu tidak selalu dapat dipisahkan, dan bagaimana hubungan independent variable, yaitu power dan juga distribution of power, dapat mempengaruhi dependent variable, yaitu gimana cara power itu dikumpulkan atau didapatkan, dan bagaimana itu dapat digunakan, yaitu distribution of wealth and resources. Dalam politik ekonomi ada pola di mana aktor itu dapat mempengaruhi struktur ataupun sebaliknya. Namun hal itu terjadi pasti karena ada drive-nya, yaitu tren atau arah pergerakan dari sosial itu sendiri. Aplikasi dari konsep politik ekonomi dapat dilihat dari pembuatan kebijakan dalam negara maupun luar negeri. Kajian pembangunan negara juga bisa ada studi mengenai lingkungan dan juga dalam hubungan internasional. Dalam hal itu sendiri, faktor ekonomi itu dapat mengaruhi kondisi kooperasi ataupun konflik secara global. Walaupun ada interaksi antar negara, tapi yang perlu dipahami adalah aktivitas ekonomi itu bisa berakhir pada perang. Itulah mengapa ada konsep ruling dan juga rising power. Lalu kita masuk pada secara spesifik politik ekonomi kawasan Amerika, di mana ada konsep regional security complex yang berpengaruh di sini. Saat ini Amerika itu dibagi menjadi 4 subregion yang bernama ada Karibian, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan juga Amerika Selatan. Ya, perlu kita pahami bahwa faktor historis, politik, ekonomi itu bisa mempengaruhi kondisi sosial di kawasan tersebut. Bagaimana pembangunan ekonomi dan pemerintah yang berjalan di sana. Nah, ada framework politik yang bisa berpengaruh di kawasan Amerika, di mana mereka itu menganut sistem sosial dan kultur yang individualisme liberal, yaitu sistem politik yang demokrasi. Maka mereka itu menjunjung kebebasan dan juga kesetaraan individual. Itulah mengapa sistem ekonomi kapitalis juga paling cocok dengan Amerika, karena ada jaminan kepemilikan aset bagi setiap individu. Dalam kawasan Amerika, ada juga permasalahan struktur ekonomi politik di dalam Amerika Utara. Karena Amerika Utara itu udah stable, tapi Amerika Selatan belum stable karena ada kesetaraan yang tinggi. Di sini kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat masih memiliki pengaruh yang kuat pada kawasan Amerika, walaupun masih banyak terjadi migrasi dan juga remittance. Sesi kedua kita membahas mengenai Amerika secara kawasan, di mana kawasan itu terbentuk karena ide, tempat, dan juga historis. Ada 4 teori yang menjelaskan dinamika kekuasaan, pembangunan, dan juga pola sosial yang membentuk interaksi dalam kawasan Amerika. Teori pertama adalah teori regional, yang kita lihat bagaimana sebuah unit itu dapat menekan integrasi internal maupun hubungan eksternal. Contohnya Amerika Serikat dalam Amerika Utara yang sudah terintegrasi secara perdagangan ekonominya. Tapi Amerika Selatan dan Utara belum segitu besar. Mereka udah mencobanya dengan Mercosur dan juga Komunitas Andes, tapi secara konflik dan strukturnya mereka yang belum segitu stable membuat itu menjadi tidak terlalu berdampak. Teori kedua adalah sistem dominasi dan bawahan. Fokusnya itu pada struktur atau hierarki, di mana yang atas mengendalikan yang bawah. Dapat kita lihat hegemoni Amerika Serikat, di mana mereka mendominasi dengan ekonomi, politik, maupun militernya mereka. Dan seringkali bisa membuat kebijakan bagi negara bawahannya. Contohnya, intervensi Amerika Serikat di Kuba, dan juga beberapa negara Latin Amerika yang bergantung pada Amerika Serikat untuk perdagangan, bantuan, dan investasinya. Teori ketiga adalah sistem inti, periferi, dan juga semi-periferi. Ini berangkat dari teori sistem dunia mencerminkan stratifikasi ekonomi global. Negara Amerika Serikat dan Kanada udah masuk sebagai negara inti, tapi negara kawasan Amerika lainnya itu masih terbagi menjadi semi-periferi, bahkan menjadi negara periferi itu sendiri. Teori keempat adalah variabel pola yang berasal dari Talcott Parsons, di mana teori ini berangkat dari framework sosiologi yang menjelaskan kultural dan juga institusi yang membentuk sikap politik dan juga ekonomi. 4 pola itu ada effectivity dan effective neutrality, self-orientation dan collectivity orientation, partikularisme atau universalisme, dan yang terakhir adalah askripsi atau pencapaian. Affective versus
netralitas, bisa kita lihat bahwa Amerika Utara masih sering beroperasi dalam tata kelola dan kebijakan ekonomi yang memprioritaskan keputusan yang nasional. Tapi di Amerika Latin atau Amerika Selatan, mereka lebih memprioritaskan keputusan yang emosional. Jadi itu dalam membentuk agenda politik. Pola kedua adalah orientasi diri ataupun orientasi kolektif. Amerika Utara cenderung mengutamakan orientasi diri dalam membentuk kebijakan ekonomi, sedangkan Amerika Latin itu seringkali mengejar tujuan blok atau nasional secara bersamaan. Pola ketiga adalah partikularisme versus universalisme. Dalam kebijakan yang dikodifikasi, Amerika Utara itu universalismenya itu menonjol atau mendominasi. Tapi di Amerika Latin, partikularisme yang menonjol, di mana ada hubungan pribadi itu bisa mendominasi atau mempengaruhi hasil ekonomi. Dan yang terakhir adalah askripsi versus pencapaian, di mana di Amerika Utara, satu peran ekonomi itu didasarkan pada pencapaian. Kalau nggak mendapat pencapaian, ya udah nggak ada status ekonomi. Tapi di Amerika Latin itu, meskipun prestasi itu penting, tapi atribusi itu menjadi peran yang juga berpengaruh dalam sistem politik, kayak hubungan keluarga gitu. Di sini kita lihat 4 subregion dari kawasan Amerika itu, walaupun mereka berdekatan, tapi kultur yang berbeda menyebabkan perbedaan pada status dan juga pemerintahannya mereka. Ketiga adalah kebijakan luar negeri dari Amerika Serikat, di mana itu ada campuran liberalisme, realisme, konstruktivisme. Teori-teori ini bisa menjelaskan mengapa Amerika Serikat terlibat dalam dunia. Pertama ada realisme, mereka fokusnya kekuatan dan kepentingan nasional. Karena dunia itu anarkis, jadi nggak ada yang lebih tinggi dari negara. Ide utamanya adalah untuk mengutamakan kepentingan nasional dan power politics agar mereka bisa survive dalam sistem internasional dengan 3 cara, bandwagoning, hedging, atau balancing. Contohnya adalah doktrin Truman pada saat Perang Dingin dan juga intervensi militer Amerika Serikat pada Perang Irak. Liberalisme itu fokusnya pada institusi atau kerjasama. Foreign policy liberal Amerika Serikat itu menekankan apa yang menyebabkan kondisi disorder atau konflik, yaitu kurangnya kerjasama. Peningkatan kerjasama itu bisa membuat atau menjadikan sistem yang liberalis internasionalisme yang berkembang menjadi institusionalisme. Itu didukung dengan struktur institusi yang kuat. Idenya adalah institusi internasional itu diisi oleh negara-negara yang bisa diajak kerjasama. Tapi balik lagi, nggak semua negara itu bisa diajak kerjasama, makanya itu ada blok dan juga balance of power. Contohnya, promosi demokrasi oleh presiden-presiden di Amerika Serikat, support UN dan juga NATO oleh AS. Teori ketiga adalah konstruktivisme, di mana itu fokusnya pada ide dan identitas. Idenya adalah foreign policy negara itu dipengaruhi oleh identitas, nilai, dan juga norma sosial. Contohnya adalah foreign policy Amerika Serikat yang melekat pada demokrasi dan hak asasi manusia yang menjadikan bagian dari identitas mereka secara global. Gak hanya teori klasik, tapi ada teori politik domestik yang juga berpengaruh dalam menjelaskan foreign policy Amerika Serikat. Pertama adalah model politik birokrat, yang percaya bahwa foreign policy itu diciptakan oleh negara dapat berdampak ke luar negeri dan dipengaruhi oleh rivalry antar negara. Kedua adalah teori two-level game, yang percaya bahwa pimpinan itu harus bisa balance antara tekanan domestik maupun internasional. Ketiga adalah pluralisme. Kepentingan politik itu sebagai bentuk dari kompetisi dari kelompok kepentingan agar nggak ada monopoli kebijakan dari para eksekutif. Contohnya IPAC, Human Rights Watch. Dan yang terakhir adalah opini publik dan juga pengaruh media, di mana foreign policy Amerika Serikat itu mencerminkan sikap publik yang dibentuk dari media. Dari itulah grand strategy foreign policy dari Amerika Serikat. Ada 4 tahap. Yang pertama isolasi, mereka itu benar-benar 90% America first. Kedua adalah liberal internasionalisme, di mana itu ada kerjasama tapi terbatas dan juga harus berbasis demokrasi. Ketiga adalah offshore balancing. AS mau expand keluar dan menggunakan temannya untuk mengejar kepentingan nasional mereka. Dan yang terakhir ada primacy, di mana Amerika Serikat sudah mempunyai kuasa secara internasional dan hanya maintain global dominance mereka. Selain itu, kita pelajari bahwa dalam praktiknya foreign policy Amerika Serikat itu ada beberapa elemen utama yang mempengaruhinya, kayak institusi, ada pengaruh politik dan juga ideologi, para lobby, kelompok kepentingan, opini publik juga berpengaruh, bahkan isu kontemporer yang kayak naiknya Cina itu juga mempengaruhi. Sesi keempat kita mempelajari mengenai presidential power,
leadership dan juga Presiden Amerika Serikat yang dianggap sebagai figur politik yang paling penting di dunia. Kekuatan Presiden Amerika Serikat itu secara konstitusi, di mana selain menjadi head of government, dia juga bertanggung jawab secara domestik dan juga foreign policy-nya. Dia dilihat sebagai chief of state, chief of diplomat, dan juga chief of judicial officer. Selain itu, di luar konstitusi, presiden itu juga memiliki kuasa dalam pengaruh politiknya, yaitu sebagai commander-in-chief, chief legislator, dan juga voice of public. Karena dia satu-satunya yang dipilih oleh publik, maka dia bisa membentuk opini publik melalui press conference, sosial media, bahkan dari pidatonya. Selanjutnya kita mempelajari bahwa jenis kepemimpinan dapat dibedakan melalui beberapa kacamata, yaitu two presidents, di mana dia itu lebih berkuasa kebijakan luar negeri daripada kebijakan dalam negerinya, walaupun dia berada di dua kaki. Kedua ada imperial president yang kekuasaannya itu begitu kuat sampai dia bisa membuat perang ataupun membuat pemerintah eksekutif. Ketiga adalah presidential power and persuasion, di mana di sini menunjukkan bahwa kepemimpinan itu dia efektif dicapai karena dia memiliki kemampuan untuk meyakinkan atau mengubah pemikiran Kongres, birokrat, dan juga publik. Keempat adalah political, di mana presiden itu dia bisa secara rekonstruktif atau afiliasi. Itulah mengapa ada beberapa kepemimpinan presiden dalam Amerika Serikat. Pertama, dia transformasional, ia mengubah kebijakannya secara besar-besaran. Contohnya Barack Obama dan juga Franklin Roosevelt. Kedua adalah transaksional, di mana dia itu membuat keputusan itu secara pragmatis. Contohnya Bill Clinton dan juga Dwight Eisenhower. Ketiga adalah crisis leader, di mana dia itu memperluas kekuasaannya berdasarkan krisis, karena adanya krisis, seperti George W. Bush dan juga Abraham Lincoln. Terakhir dalam minggu ini itu kita mempelajari mengenai limit atau batasan kekuasaan dari Presiden Amerika Serikat. Pertama ada check and balance, di mana Kongres itu sebenarnya juga punya kendali untuk membatalkan veto, pendanaan, dan juga sebenarnya memberhentikan presiden. Kedua adalah opini publik dan juga pemilihan, di mana tingkat persetujuan dari presiden itu dapat mempengaruhi kekuatan politiknya. Ada juga hambatan birokrasi, di mana badan intelijen seperti Pentagon, CIA, dan juga FBI itu dapat memperlambat arahan dari presiden. Dan yang terakhir adalah hambatan internasional, yaitu dari negara asing, di mana kondisi global, ekonomi global, dan juga aliansi dapat membatasi pencapaian seorang presiden. Sesi kelima itu kita mempelajari mengenai konsep institusionalisme isomorphism, yang merupakan sebuah konsep sosiologi organisasi yang beroperasi pada bidang yang sama, saling meniru satu sama lain. Sifatnya itu sesuatu yang enforcing, di mana jika beroperasi di bidang yang sama, mereka secara mereka memiliki template yang sama, jadinya itu pemikirannya juga sama, maka tindakannya juga akan sama. Biasanya hal ini dilakukan oleh Amerika Latin yang meniru Eropa. Sebenarnya mereka nggak tahu efektif atau tidak, tapi yang penting diikuti saja. Nah, Amerika Latin itu menirunya dengan Mercosur, yang merupakan organisasi ekonomi politik yang beranggotakan negara-negara di Amerika Selatan. Nah, mereka itu menganut atau coba meniru cara berpikir Uni Eropa. Tapi pada akhirnya itu mereka belum sekuat itu karena masih ada masalah internal di dalam negaranya. Maka nggak bisa menyatu. Konsepnya itu tidak sebentuk Uni Eropa karena kulturnya itu berbeda. Sesi ke-6 itu kami mempelajari mengenai struktur dan multipolarisme, di mana struktur keamanan internasional dapat dipengaruhi secara historis dan dilihat bahwa semua hal tersebut itu berhubungan. Nah, pendekatan teoritisnya balik lagi ada 3. Realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Tapi ada tambahan di sini di mana studi keamanan kritis itu juga berpengaruh. Karena keamanan itu harus fokus pada kesejahteraan manusia. Dan ancaman non-militer itu dapat menjadi isu keamanan yang krusial. Dan ada teori pasca kolonial dan juga feminisme. Lebih kontemporer ini teorinya. Di mana keamanan itu harus membahas ketidakadilan historis dan juga peran gender dalam keamanan. Ada beberapa evolusi sejarah yang membentuk struktur keamanan internasional. Pertama adalah Westphalia Treaty, sistem kedaulatan negara. Di abad ke-19 ada balance of power, yaitu sistem multipolar. Ada interwar period dan juga Perang Dunia II yang membentuk institusi internasional yang kuat karena Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah Perang Dunia II. Dan selanjutnya ada Perang Dingin, di mana kekuatan bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu melakukan
perang ideologi lah. Post Cold War era, di mana Amerika Serikat itu menjadi hegemoni dan liberalisme itu mendominasi keamanan internasional. Berikutnya adalah post 9/11 era, di mana sekarang itu terorisme menjadi sebuah hal yang penting untuk dibahas. Keamanan cyber dan juga perang hybrid juga menjadi keamanan yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah tantangan abad ke-21, di mana kompetisi yang kuat, bahkan AI itu menjadi ancaman keamanan. Nah, keamanan regional itu dibedakan tingkatannya dari bagaimana ancaman aliansi dan dinamika itu beroperasi secara skala yang berbeda-beda. Contohnya itu Eropa dan NATO, ada Timur Tengah dan konflik sekretariatnya, dan Asia Selatan dan juga persaingan India-Pakistan. Keamanan strategis itu memiliki fokus pada kepentingan jangka panjang suatu negara atau kelompok untuk mempertahankan kedaulatan, stabilitas, dan keunggulan militer. Contohnya itu strategi pertahanan internasional dari Indonesia untuk menghadapi ancaman cyber. Dan yang terakhir adalah keamanan global, itu mereka fokusnya itu ancaman yang berdampak luas pada komunitas internasional. Contohnya ada respon global pada COVID-19 dan upaya internasional untuk menekan program nuklir dari Iran. Sesi terakhir kita mempelajari mengenai sistem-sistem kapitalisme, sosial, dan juga komunis yang menjadi sistem utama dalam sistem ekonomi dan politik global. Kita juga mempelajari bagaimana itu mereka mengatur sumber daya, produksi, dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Kapitalisme mementingkan kepentingan pribadi dan alat produksinya. Ciri-cirinya itu kepemilikan pribadi, ada pasar bebas, ada kompetisi, motivasi keuntungan, dan juga pemerintah yang terbatas. Invisible hands. Kelebihannya itu bisa mendorong inovasi. Ada kesejahteraan tinggi dan juga kebebasan ekonomi pada masyarakatnya. Tapi ada ketimpangan ekonomi tinggi. Dalam negaranya ada eksploitasi kerja, bahkan bisa terjadi krisis ekonomi. Contohnya adalah di Amerika Serikat, Singapura, dan juga Hong Kong. Kedua adalah sosialisme, yaitu kepentingan kolektif. Jadi ada distribusi kekayaan antara rakyat dan juga negara. Ciri-cirinya adalah kepemilikan negara, kesejahteraan sosial, dan retribusi kekayaan. Jatuhnya itu ada campur tangan pemerintah dikit. Kelebihannya adalah bisa mengurangi ketimpangan sosial dan juga ekonomi. Layanan publik itu semakin terjangkau dan stabilitas ekonomi yang tinggi. Tapi kekurangannya itu ada kurangnya insentif untuk inovasi, efisiensi kerja yang rendah, dan juga beban pajak yang tinggi. Contohnya di negara-negara Swedia, Norwegia, Denmark, bahkan China juga masuk sekarang secara ekonomi. Komunisme, dia ciri-cirinya kepemilikan kolektif, ekonominya terpusat. Gak ada kelas sosial dan distribusi itu sesuai dengan kebutuhan rakyat. Nah, kelebihannya itu menghilangkan eksploitasi tenaga kerja dan juga menjamin kebutuhan dasar bagi semua orang dan juga menekankan individualisme. Tapi kekurangannya itu jadi gak ada insentif untuk kerja, gak ada inovasi, kebebasan individu jatuhnya gak ada. Ya, contohnya adalah di negara Korea Utara. Selain itu kita juga belajar mengenai perang ekonomi dan juga perang dagang yang biasanya merupakan bentuk konflik yang digunakan oleh negara untuk melemahkan lawan tanpa menggunakan kekuatan militer. Perang dagang itu menggunakan kebijakan perdagangan secara proteksionis. Contohnya adalah perang dagang Amerika versus China, di mana Amerika Serikat menaikkan tarif impor 25% untuk barang Cina dan dibalas juga dengan tarif tinggi dari produk pertanian dari Amerika Serikat. Dan kedua adalah perang ekonomi, di mana penggunaan kebijakan ekonomi secara agresif. Balik lagi, ciri-cirinya itu sanksi ekonomi, blokade ekonomi, manipulasi mata uang, dan juga sabotase ekonomi. Contohnya adalah sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa pada Rusia. Dikeluarkannya dia dari sistem penggunaan mata uang SWIFT. Sekian dari saya, terima kasih.